Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78 dan selamat datang kembali di studio alam miliknya channel YouTube Yan Blue 78. Studio kita di alam terbuka. Tanpa AC, tanpa kipas angin, tanpa exhaust, tanpa blower. Anginnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sepoi-sepoi. Oke teman-teman, hari ini YouTuber Low Cost ingin berbagi pengalaman selama menjadi seorang konten kreator di channel YouTube ya. Hari ini saya ingin hanya berbagi pengalaman. Ya memang sih subscriber saya tidak seperti para konten kreator yang sudah sudah ribuan atau jutaan atau miliaran subscribernya. Tapi apa salahnya sih berbagi pengalaman walaupun subscriber saya masih di angka ya 20-an lah. Dan semoga konten ini bisa terus berkembang dan bisa membawa manfaat buat teman-teman semuanya yang sedang menonton channel YouTube Yan Blue 78 ini. Oke. Oh ya, satu lagi yang perlu saya ingatkan. Jangan sampai menganggap nanti apa yang saya sampaikan ini, yang saya sharekan ini, atau yang saya bagikan cerita pengalaman saya ini, mohon untuk tidak dianggap pamer atau sombong atau hal-hal yang negatif lah. Tidak, saya hanya ingin berbagi pengalaman kali aja. Ya kali aja video ini bisa membawa atau memberikan motivasi atau semangat buat teman-teman yang ingin menjadi seorang konten kreator di channel YouTube atau konten kreator di dunia per YouTubean. Oke, sebelum masuk ke segmen sharing-sharingnya, kita seperti biasa, jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk memencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Silakan pencet jika ikhlas. Yuk, kita intro dulu. Oke, yang pertama modal saya dulu untuk menjadi seorang konten kreator itu awalnya saya punya kamera DSLR sih sebenarnya, karena saya sendiri adalah pecinta fotografi sejak masih SD ya, suka banget. Jadi dunia fotografi sudah tidak asing lagi buat saya. Tapi hanya sekedar hobi. Ya pernah sih saya mendapatkan uang dari sana, dari hobi saya pernah. Kemudian ketika saya berkecimpung di dunia per YouTubean, menjadi seorang konten kreator itu tahun 2019 awalnya. Dan sebenarnya channel saya ini saya buat tahun 2003. Kemudian 2003 hanya diisi 1 atau 3 video, kemudian saya anggurin tuh sampai belepotan, sampai penuh dengan sarang laba-laba, kurang lebih 7 tahun atau 8 tahun. Kemudian di tahun 2019 saya memutuskan untuk oke lah, saya eman nih punya channel cuman dianggurin gitu aja. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator waktu itu. Nah, peralatan pertama yang waktu saya pakai dulu adalah kamera DSLR. Nah, ini kamera masih ada sampai sekarang. Ini kamera. Nah, kameranya segede gaban. Ini kamera Nikon D90. Mungkin kamera ini termasuk jadul ya buat para pecinta fotografi. Nah, kamera ini favorit saya banget gitu loh. Favorit saya banget kamera ini. Jadi ini bisa buat foto, bisa buat video, bisa. Namun Muna karena bobotnya yang ya lumayan berat sih, lumayan berat. Saya mikir gini, apakah nanti subscriber saya dengan peralatan yang bagus ini bisa dapat subscriber? Karena saya orangnya adalah orang yang suka bereksperimen. Akhirnya kamera ini saya taruh. Akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan HP. Jadi saya tidak menggunakan ini. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan HP. Sebentar. Ini HP-nya pun masih ada sampai sekarang. Ini adalah kamera pertama saya ketika saya liputan gambar pertama kali.
Kemudian dikarenakan saya orangnya mobile, lompat sana lompat sini, seperti yang teman-teman ketahui saat ini, saya orangnya memang seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk menaruh, bukan mempensiunkan ya, menaruh kamera ini. Karena saya berprinsip begini, bagaimana mendapatkan subscriber dengan hanya bermodalkan HP Android? Apakah saya dapat? Kemudian saya bereksperimen. Ini HP yang saya gunakan. Sampai kelihatan nggak? Pecah semua nih. Sampai pecah semua. Ini boleh dikatakan HP bersejarah buat saya. Dan saya menggunakan HP ini untuk liputan. Kebetulan channel ini saya putuskan untuk tentang pariwisata dan kebudayaan, karena itu salah satu hal yang saya sukai ya, atau passion saya di situ. Saya menggunakan HP sampai singkat cerita saya dimonetize oleh YouTube ini dari HP ini. Jadi saya beranggapan begini teman-teman, kalau mau jadi YouTuber kita memang sih harus peralatan canggih. Seperti yang episode yang kemarin, ini kan udah canggih nih. Tidak hanya canggih, kita harus kreatif. Wajib, namanya juga konten kreator. Sekedar teman-teman ketahui, mungkin ada yang nggak tahu, kalau udah tahu alhamdulillah sih. Jadi konten kreator itu kan bahasa Inggris dari kata dasar konten, isi. Jadi konten kreator. Kreator itu orang yang, seseorang atau someone yang menciptakan. Jadi orang yang membuat. Itu namanya konten kreator. Jadi kita harus kreatif. Entah itu ide dari isi kontennya nanti, kemudian pengambilan gambarnya, angle-nya. Nah, itu mungkin yang bikin channel ini alhamdulillah sampai sekarang masih berkembang. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung ya. Thank you very much for your supporting. Terima kasih udah untuk dukungannya. Kembali lagi. Jadi dari HP inilah saya bisa dimonetize dengan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di situ saya dapat. Kemudian berjalannya waktu, karena kebutuhan saya mulai dari subscriber bilang, Mas Yan gini bukan banyak permintaan, dan alhamdulillah saya ada rezeki. Cuman bukan dari gaji YouTube ya, saya belinya ya ngumpulin duit lah dari yang lain, bukan dari YouTube. Kemudian yang kedua, saya tidak menggunakan HP lagi, namun saya pindah ke ini teman-teman. Jadi saya menggunakan kamera putih ini. Jadi saya menggunakan ini untuk kebutuhan saya. Dan berjalannya waktu, banyaknya subscriber, akhirnya saya merasa belum puas karena masih ada yang kurang. Wah, hidup nih kameranya. Jadi saya dulu ya beberapa, cuman ini kayaknya sudah saya pensiunkan. Saya taruh lah dulu. Nah, inilah kameranya yang kita pakai dulu untuk zoom in. Nah, untuk kebutuhan yang ini itulah macam-macam. Kemudian kita kasih bunuh dulu. Nah, berjalannya waktu saya akhirnya ada masih kurang ya, maklum manusiawi. Maksudnya upgrade dari peralatan supaya para subscriber saya, para viewer saya puas menonton di video-video saya. Akhirnya saya memutuskan di tahun 2020 akhir, sekitar Desemberan ya, saya memutuskan untuk kamera. Nah, yang sekarang saya pakai syuting itu satu kameranya. Nah, ini kemudian saya punya satu lagi buat cadangan. Nah, saya menggunakan kamera ini sekarang. Termasuk yang saya pakai ini syuting, ini kameranya persis sama, cuman warnanya yang berbeda. Dengan merek yang sama, dengan spek yang sama, cuman warnanya aja berbeda. Akhirnya saya menggunakan ini sampai sekarang. Seperti itu teman-teman. Nah, saking banyak kebutuhan, akhirnya saya belanja lagi nih. Belanja lagi, maklum. Karena saya pengen begini. Ya untuk siapa? Ya satu, yang pertama untuk saya sendiri dong. Untuk kepuasan saya sendiri, karena ini hobi saya di dunia fotografi dan videografi.
Satu, memuaskan hobi saya. Semoga hobi saya tidak merugikan orang lain, namun bisa membawa dampak yang positif buat orang lain. Yang kedua, untuk subscriber dan viewer saya. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli DJI Osmo dan GoPro. Nah, ini saya ambil. Bentar ya, saya ambil dulu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk beli GoPro. Karena saya orangnya suka sepeda motoran. Untuk motovlog saya menggunakan GoPro. Saya taruh di helm atau taruh di stang sepeda motor untuk GoPro. Kemudian setelah itu saya juga beli DJI Osmo. DJI Osmo, kenapa saya beli DJI Osmo? Dulu saya pakai gimbal atau stabilizer untuk HP. Namun ketika di crowded atau di keramaian itu, waduh, sangat mengganggu mobilitas saya pengambilan gambar. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli DJI Osmo, kecil, mungil, cuman hasilnya sangar. Saya menggunakan ini. Dan untuk kepuasan, kembali lagi ke kepuasan batin, berjalan waktu, saya beli lagi. Yaitu kalau kemarin syutingnya di darat, terus darat, kadang-kadang darat, akhirnya memutuskan untuk gimana sih saya pengen punya gambar dari atas. Nah, akhirnya saya beli drone. Nah, ini. Akhirnya saya memutuskan untuk beli drone. Nah, boleh dikatakan ini drone jadul sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting hasil gambarnya. Bodoh amat dengan jadul. Yang penting hasilnya, last resultnya, hasil terakhirnya. Ini kebetulan Phantom 4 yang saya pakai mulai tahun 2019 ya. 2020-an ya, awal tahun kalau nggak salah saya udah pegang ini untuk kebutuhan saya. Nah, dari apa yang saya sampaikan semua teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin menjadi seorang YouTuber menggunakan HP, jangan kecil hati. Kenapa? Tidak ada jaminan, nggak ada jaminan. Mau peralatan canggih, mau peralatan mahal, murah, itu bukan jadi tolak ukur kesuksesan seorang YouTuber atau konten kreator. Itu menurut saya. Menurut saya, kalau pendapat saya adalah man behind the gun-nya. Jadi orang di balik senjata ini. Jadi walau peralatan sederhana yang sering disebut oleh teman-teman HP kentang nih, katanya HP kentang, tapi Android tetap masuk canggih. Tinggal bagaimana kita, kreativitas kita, pengambilan gambarnya bagaimana. Ya sekreatif mungkin. Kalau bisa jangan sama dengan yang lain. Kalau sama aja, ya kita kalah dong. Kalau sama si A pengambil gambarnya ini, sedangkan kamu sendiri pengambilan gambarnya ini juga dengan peralatan yang kalah canggih, ya jelas kalah kamu sudah. Tapi kalau kamu kreatif, cara pengambilan gambarnya bagus, angle-nya bagus, alur ceritanya bagus, HP-mu bisa mengalahkan peralatan yang mahal. Karena banyak YouTuber atau konten kreator yang gajinya sudah jutaan itu masih menggunakan HP sampai sekarang. Pertanyaannya adalah, mereka pelit atau gimana? Itulah, itu urusan mereka masing-masing. Yang penting kontennya yang bermanfaat. Jadi demikian teman-teman, sharing saya, pengalaman saya menjadi seorang konten kreator sejak tahun 2019 sampai saat ini. Jadi buat teman-teman yang mau memulai atau baru memulai, jangan takut dan jangan malu. Tetap semangat walaupun HP-nya HP kentang. Sama, nasib kita sama dulu, semua sama. Kamu dan aku sama, ya. Tetap semangat. Jika ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Ingat, komentarnya yang baik-baik atau memberikan kritik dengan cara yang baik, memberikan saran pun dengan cara yang baik. Well, itu aja dari saya. Tetap semangat buat YouTuber pemula atau yang baru memulai atau yang belum dimonetisasi. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Ya, jangan pantang menyerah. Well, thank you for watching my channel. Jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang bermanfaat, channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur,
Jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika teman-teman ikhlas silakan dipencet. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate di channel YouTube Ian Blue 78. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo dadah, yo bye bye. Bye bye, dadah, yo bye bye. Bye.